Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Video ini bakalan jadi video yang agak beda nih, gak kayak biasanya ya. Karena konten ini akan ngebahas seputar dunia smartphone dan juga per AI-an duniawi. Apalagi kalau misalkan ngomongin smartphone yang udah pakai AI, salah satunya smartphone ini yaitu Galaxy S24 Ultra cuy. Smartphone yang katanya sangat amat kental dengan dunia per AI-an. Dan banyak yang bilang sih fitur AI di HP ini tuh cuman gimmick belakang aja. Masa iya sih? Yang bener aja, rugi dong. Tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam soal Galaxy S24 Ultra ini, gue pengen ngebahas sedikit upgradean yang ada cukup signifikan dari smartphone yang satu ini. Ya, yang terutama kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi, yaitu dari segi desain. Ya memang desain dari smartphone yang satu ini tuh masih sama seperti dua generasi sebelumnya. Ya di sini kamera layoutnya ada 3 jejer ke bawah ya, seperti smartphone Samsung Galaxy S Ultra pada lainnya ya teman-teman. Yang dimana desainnya tuh memang tidak terlalu signifikan. Tapi di Galaxy S24 Ultra ini ada sedikit perbedaan, terutama dari segi material. Ya dimana material dari HP ini tuh udah pakai titanium cuy. Tapi yang gue rasain titanium di HP ini tuh cukup lumayan berat nih. Bobot dari smartphone yang satu ini tuh masih di angka 200 gram lebih. Beda dengan iPhone yang bisa dibilang sih iPhone 15 Pro nya itu jauh lebih ringan cuy. Yang dimana udah bener-bener full material titanium. Tapi kayaknya smartphone Galaxy S24 Ultra ini belum bener-bener 100% pakai titanium. Namun secara varian warna di sini tuh hadir dengan lebih variatif. Dan kalau kita lihat opsi warna yang hadir juga lebih unisex cuy. Jadi buat dipakai di cowok ataupun cewek di sini semuanya masuk nih kalau kita lihat. Jadi untuk masalah warna bener-bener kelihatan luxury banget si Galaxy S24 Ultra ini. Tinggal kalian pilih aja lah pengen warna apa gitu. Nah kalau kita beralih ke bagian frame dari smartphone yang satu ini masih bisa dibilang melengkung ya teman-teman, seperti di seri-seri sebelumnya. Tapi agak sedikit mengotak kalau kita perhatikan. Terutama untuk bagian layarnya ini nih, yang kalau kalian perhatikan ini menjadi salah satu upgradean yang begitu signifikan daripada seri sebelumnya. Bukan upgradean sih, lebih tepatnya perbedaannya teman-teman. Ya dimana di sini tuh curve-nya bukan 100% curve lagi cuy. Curve dalam artian bener-bener gak terlalu melengkung gitu loh ya. Di sini lebih ke flat gitu. Memang bagian ini salah satu pembeda sih dari Galaxy S24 Ultra dan juga Galaxy S23 bahkan S22 cuy, yang seri ultranya ya. Dan feel saat digenggam sih memang serasa lebih nyaman. Jujur lihat aja ya, di sini lebih rigid gitu. Dan kalau misalkan kalian yang sering menggunakan S Pen, gak usah khawatir karena pas waktu kalian gunakan S Pen di smartphone yang satu ini gak bakalan terganggu sama layar curve-nya. Karena memang kemarin tuh banyak banget yang komplain pas waktu pakai S Pen di Galaxy S23 Ultra. Bukan cuma kenyamanan soal menggunakan S Pen doang, tapi smartphone yang satu ini ngasih experience yang lebih ketika kita menggunakan saat bermain game cuy. Gue kerasa nyaman banget pas waktu main game di smartphone yang satu ini, karena memang layarnya lebih flat dan juga jauh lebih enak aja buat ngontrolnya gitu loh ya. Tapi di sini ada kekurangan cuy. Yang dimana kekurangannya soal speaker cuy. Yang dimana kalau kita lihat posisi speaker dari Galaxy S24 Ultra ini ada di bagian bawah dan di pojok kiri gitu loh ya. Otomatis kalau misalnya kita main dalam kondisi begini, ini tuh speakernya ketutupan sama jari kita cuy. Ya terutama sama tangan kita ini. Dan kalau misalnya kita balik begini, emang bisa aja gitu ya, speaker jadi ada di atas. Tapi kalau kalian lihat kameranya itu gampang banget kesentuh-sentuh. Jadi ya kalau pengen pakai kamera harus dibersihin dulu gitu loh ya. Jadi memang serba salah. Ya walaupun memang kualitas speaker dari smartphone-nya satu ini udah juara banget, udah cakep lah ya. Buat nonton film di sini audionya benar-benar cakep gitu loh ya. Udah 2 stereo speaker dan kualitasnya flagship punya. Ngomongin nonton film gak jauh-jauh dari sektor layar. Secara ukuran Galaxy S24 Ultra ini punya ukuran yang cukup pas, yaitu di angka 6,8 inch dengan menggunakan panel yang pastinya Dynamic AMOLED 2X cuy. Tapi bedanya di sini peningkatan yang paling drastis yaitu dari sektor brightness-nya yang bisa di-push sampai 2600 nits. Ya sementara yang sebelumnya itu cuma 1800-an nits aja. Dan ini 2 kali lipat lebih besar pastinya cuy. Hampir 2 kali lipat sih lebih tepatnya ya. Secara resolusi juga udah QHD pastinya, dengan layarnya dilindungin pakai Gorilla Glass Armor gitu ya. Jadi layar dari HP ini tuh udah kuatnya setengah mampus gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian jatuhin HP ini juga ya belum tentu bisa pecah gitu. Experience yang dikasih dari smartphone yang satu ini sih sebenarnya udah nggak usah diragukan lagi. Di sini buat nonton film bener-bener nawarin kesan yang beda banget ketimbang Galaxy S23 Ultra di seri sebelumnya gitu. Di sini kan layarnya udah pakai flat mungkin ya. Jadi
Jadi berasa bezelnya tuh kanan kiri atas bawah sangatlah tipis gitu ya. Jadi simetris gitu cuy. Tadi kita sempat senggol untuk masalah ngegame. Yap, experience ngegame di smartphone-nya satu ini tuh bisa dibilang bener-bener imersif banget. Layarnya udah flat, terus juga tompelnya kecil. Ini sih sebenarnya impian layar para gamers ya teman-teman. Soalnya bukan cuma resolusi layarnya aja yang tinggi dan speknya yang mantap, tapi responsivitas dari smartphone-nya satu ini udah bener-bener amat responsif. Begitu juga dengan performance-nya yang dimana dia pakai Snapdragon 8 Gen 3 cuy. Tahun ini buat Galaxy S24 Ultra pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang jujur gue belum tahu ini Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy atau bukan gitu loh ya, atau cuman basicnya aja. Karena pas waktu presentasi Galaxy S24 Ultra mereka tuh nggak nonjolin masalah performa, melainkan hanya masalah AI alias Galaxy AI ya. Tapi fokus kita ke performance terlebih dahulu yang dimana gue udah coba ajak benchmark smartphone yang satu ini guys ya. Dari mulai aplikasi Antutu Benchmark, di sini kita running selama 3 kali berturut-turut. Nah, skor paling tingginya itu di angka 1.830.000 cuy. Ini skor yang paling tinggi ya teman-teman. Dan skor terendahnya itu di angka 1.710.000-an. Ya menurut gue sih ini Antutunya bener-bener masih dapat skor yang cukup lumayan tinggi ya, dan punya stability yang cukup baik. Nggak terlalu ngedrop banget buat master skornya. Geekbench 6 pun juga single core dapat di angka 2.255 dan multicore-nya dapat di angka 7.137 cuy. Lalu untuk 3D Mark benchmark kita udah jalanin real life test ya teman-teman. Dapat skor di angka 17.459. Stability stressnya dapat di angka 47%. Jadi menurut gue di sini kerasa stabil banget. Lalu CPU throttling gimana bang? Nah, CPU throttling di sini yang menarik ya. Kita coba 3 skenario seperti biasa. Yang pertama skenario 30 menit. Kalau kita lihat grafiknya bener-bener cukup lumayan kacau. Ya mungkin ini dikarenakan performance-nya sangat ngebut, jadi nggak bisa dilimiti dengan cukup baik ya. Kalau kita lihat di menit-menit awal tuh masih stabil, tapi di menit selanjutnya di sini ada sedikit drop. Ya wajar, HP flagship rata-rata memang seperti ini. Terus juga kalau kita lihat di 45 menit di sini mulai distabilkan ya. Pas waktu di awal-awal tidak terlalu stabil seperti di 30 menit tadi ya. Tapi kalau kita lihat di sini angkanya masih flat gitu cuy. Lalu di skenario yang ketiga yaitu di menit 60 ya. Kalau kita lihat masih sama seperti di 45 menit alias skenario kedua, tapi di akhir tes di sini ada sedikit penaikan grafik ya, yang artinya mulai distabilkan. Temperatur dari smartphone yang satu ini juga tergolong ya adem-adem aja sih ya, cuma di angka 46 sampai 47 derajat Celcius. Ya, jadi memang untuk master temperatur tidak terlalu panas di smartphone yang satu ini, walaupun memang agak kerasa cukup overheat gitu loh ya kalau misalnya kita tidak menggunakan casing. Nah, sekarang kita beralih ke gaming test dari mulai game Mobile Legends Bebeng. Settingannya adalah high ultra ya. Dan di sini masih di lock sampai 60 fps aja sayangnya. Dan alasan memang FPS-nya stabil di 60. Ya harapan gue memang smartphone-nya satu ini untuk update selanjutnya bisa unlock sampai 90 atau enggak 120. Dan untuk temperaturnya selama kita bermain kurang lebih 25 menitan ya, di sini di angka 38 derajat Celcius. Dan untuk baterai sendiri di sini berkurang kurang lebih 8%. Lalu buat main game yang kedua yaitu game PUBG Mobile ya. Presetnya kita setting di smooth 90 fps. Hasil untuk FPS rata-rata dapat di angka 85 sampai 90 fps. Temperaturnya di angka 39 derajat Celcius, agak sedikit naik ya. Dan baterainya di sini berkurang di angka 10%-an selama bermain 35 menitan. Nah, terus juga buat main game Genshin Impact ya. Genshin Impact kita setting di presetnya adalah highest 60 fps. Kita coba settingan rata kanan dari smartphone yang satu ini, dan untuk FPS-nya dapat di angka 50 sampai 60. Ya cukup lumayan flat buat FPS-nya dan ada sedikit frame drop, dan itu cuma tipis-tipis banget. Temperaturnya meningkat cukup lumayan tinggi nih di angka 43 derajat Celcius, dan buat baterainya berkurang 12% selama main game Genshin Impact kurang lebih 30 menitan. Lalu dari sektor kapasitas baterai, smartphone itu punya kapasitas 5000 mAh. Fast chargingnya 45 watt. Jadi udah aman banget ya teman-teman. Dan secara screen on time sih bisa bertahan hampir seharian, walaupun memang kalau misalkan penggunaan kalian cukup intens, ya paling bisa bertahan 8 sampai 9 jam aja pas waktu gue coba itu. Apalagi kalau misalkan penggunaan yang cukup ekstrim kayak misalkan foto-foto di outdoor, itu kan membutuhkan daya yang cukup besar dan otomatis HP-nya pun bakalan jadi overheat gitu loh ya. Jujur memang pas waktu kita ajak foto-foto HP ini di luar ya teman-teman, itu agak sedikit overheat gitu. Nah, ngomongin soal kamera, ini bagian yang paling dinanti-nanti. Karena apa? Ya, Samsung Galaxy S24 Ultra ini membawa kamera yang bisa dibilang cukup lumayan menggiurkan. Secara resolusi kamera utama di sini 200 megapiksel, ultra wide-nya di sini 12 megapiksel, lalu untuk 50 megapiksel untuk telefoto, dan optikalnya itu 5 kali. Kita mulai satu-satu dari kamera utama terlebih dahulu nih buat penilaian awal. Yang dimana kamera utama sendiri kalau kita lihat punya hasil yang bener-bener cakep, udah bener-bener sekelas flagship banget lah. Detailnya kerasa tajam, terus juga kalau kita cropping juga nggak usah worry gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin dari warnanya nih, warnanya itu kelihatan colorful dan juga
nyaman buat dilihat di mata. Bukan cuma itu, kalau kita lihat bagian awan di sini bener-bener awannya kerasa kayak natural gitu cuy. Dan memang pas waktu di TKP pun juga warna awannya seperti ini. Nah, buat lensa ultrawide-nya pun juga demikian. Yang dimana gue bener-bener suka sama lensa ultrawide dari Galaxy S24 Ultra ini. Karena kalau kita lihat perbedaan warna antara kamera utama dan juga kamera ultrawide di sini nggak terlalu signifikan. Walaupun dari segi detail di sini agak sedikit dikompres sedikit karena perbedaan resolusi lagi-lagi. Tapi yang jelas kamera ultrawide-nya ini ngasih view angle yang lebih lebar dan juga kualitas yang benar-benar maksimal. Telefotonya gimana bang? Nah, telefotonya pas waktu gue coba 5 kali di sini punya hasil yang benar-benar mirip-mirip kayak kamera utamanya 1 kali cuy. Dan juga kalau kita zoom sampai 10 kali di sini memang cukup lumayan pecah. Apalagi kita zoom sampai max di angka 100 kali. Ya hasilnya bakalan seperti ini kurang lebih, dan memang pecahnya cukup lumayan berasa ya kalau 100 kali. Cuman 10 kali menurut gue masih aman. Ya walaupun di sini ada sedikit downgrade dari sektor optikal ya teman. Yang sebelumnya itu 10 kali dan di sini sampai 5 kali aja. Tapi yang jelas hasil yang dikasih sih menurut gue masih oke-oke aja kok. So, ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy S24 Ultra 5G di resolusi 4K 30 fps. Ini kita handheld ya, nggak pakai tripod ataupun pakai gimbal sama sekali. Enak ya, kita bisa ganti lensa. Ini lensa ultrawide, lensa 1 kali, lensa 3 kali, dan terakhir ada lensa 5 kali. Dan maksimal dia di 20 kali. Seperti ini. Kalau misalnya kita ajak lari seperti ini lensa ultrawide cukup bisa meredam IIS dan OIS nya. Jadi menurut kalian gimana untuk kualitas video dan audio dari Samsung Galaxy S24 Ultra 5G? Oke, ini adalah hasil video bokeh dari Samsung Galaxy S24 Ultra 5G di resolusi Full HD 30 fps. Jadi gimana hasil potretnya, hasil bokehnya menurut kalian? Ya ini sambil jalan direkam dan hasil suaranya kayak gini. Oke, ini adalah contoh kamera depan dari Samsung Galaxy S24 Ultra 5G di resolusi Full HD di mode portrait atau bokeh. Ya kalian bisa lihat sendiri hasil bokehnya seperti ini, dan ya ini udah cukup lumayan rapi sih. Kalian bisa lihat nih objek sama backgroundnya udah bisa rapi. Oke, sekarang kita beralih ke bagian Galaxy AI. Fitur unggulan dari smartphone yang satu ini, terutama buat Galaxy S24 series ya teman-teman. Sebenarnya untuk masalah AI ini udah kita sempat bahas di Galaxy S24 Plus ya teman-teman di video kemarin. Dan respon gua juga cukup lumayan positif tentang Galaxy AI ini cuy. Terutama fitur yang paling ngebantu banget yaitu Circle to Search cuy. Nah, fitur ini tuh menurut gua sangat ngebantu banget, apalagi buat gua yang tipikal orangnya itu suka kepoan akan sesuatu gitu loh. Misalkan teman gua pakai sepatu apa sih, itu gampang banget, tinggal foto aja terus kita arahin aja, tinggal kita cari aja tuh pakai Circle to Search. Jadi menurut gua fitur Circle to Search ini sangatlah ngebantu banget. Bukan cuman Circle to Search aja, di sini juga ada interpreter. Fitur yang menurut gua nih sangat ngebantu kalau misalkan kalian lagi di luar negeri dan kalian nggak tahu bahasa luar sana ya. Misalkan kalian pakai bahasa Indonesia, kalian pergi ke Jepang gitu loh ya. Nah, kalian harus pakai bahasa orang Jepang ya. Dan mau nggak mau fitur yang paling oke adalah interpreter ini cuy, karena bisa menerjemahkan percakapan kita tanpa menggunakan koneksi internet. Walaupun memang ada minusnya ya, untuk saat ini tuh belum tersedia bahasa Indonesia dan harus diupdate lagi gitu loh ya. Jadi memang masih ada sedikit keterbatasan, tapi gue yakin Galaxy bakalan cepet-cepet diupdate kok untuk masalah fitur interpreter ini cuy. Kesimpulannya, apakah smartphone ini worth it buat dibeli? Gue langsung persimpel aja buat smartphone yang satu ini. Kalau misalnya kalian pengen upgrade dari Galaxy S23 Ultra, menurut gue sih upgrade-nya tuh nggak terlalu signifikan banget. Dari sektor layar masih sama, performance juga paling 11-12, kameranya pun juga ya mirip-mirip banget lah. Paling bedanya nggak ada fitur Galaxy AI aja, tapi gue yakin Galaxy AI bakalan diturunin di Galaxy S23, S22, dan juga S21 mungkin ya tuh. Dan kalau misalnya kalian pengen beli Galaxy S24 Ultra ini, ya misalnya kalian orang yang pengen pindah dari iPhone ke Galaxy S24 Ultra, ya menurut gue nggak ada salahnya, karena memang dukungan update ini sampai 7 tahun kalau nggak salah. Dan 7 tahun itu menurut gue waktu yang sangat lama, dan smartphone ini masih bakalan didukung oleh Samsung gitu loh ya. Jadi menurut gue buat dipakai long term, smartphone ini tuh
itu masih sangat amat oke. Dan apakah smartphone ini bagus? Ya menurut gue bagus gitu loh ya. Karena di sini hadir dengan layar lebih flat dan jauh lebih enak secara experience gitu loh ya. Sama di sini kalau kita lihat buat upgradean performance dan juga fitur software canggih seperti Galaxy AI tadi tuh menurut gue ngebantu banget gitu loh ya. Pertanyaannya satu, duit kalian udah ready belum? Kalau belum ready ya sama aja bohong kan. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini mengenai pembahasan Galaxy S24 Ultra nih. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan ataupun pendapat lain, boleh banget lah tulis di kolom komentar, kita discuss bareng-barang. Atau pengen nanya secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @sermintekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget klik link yang ada di deskripsi gitu ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.